Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan lagi pembelajaran di bab 6, yaitu menulis cerita pendek bertema lingkungan. Menulis cerita pendek atau novelet dengan menggunakan unsur intrinsik. Jadi ingat, unsur intrinsik itu seperti apa? Nah, itu adalah seperti adanya tema, tokoh dan penokohan, perwatakan, latar, waktu dan tempat, alur atau plot termasuk konflik di dalamnya, sudut pandang, gaya bahasa dan amanah. Jadi sudah saya jelaskan di pembelajaran kemarin, yang unsur intrinsik itu adanya beberapa unsur yang ada di dalam suatu cerita ya. Proses kreatif penulisan apapun jenisnya ada 5, yaitu menulis draft, merevisi, menyunting, dan menerbitkan. Proses ini dilalui setiap orang berbeda-beda, ada yang cepat, ada pula yang lambat. Akan tetapi menulis itu bukanlah soal cepat atau lambat ya, melainkan ada soal kualitas yang baik dan yang bermutu. Dengan demikian karya kalian akan diapresiasikan oleh si pembaca. Proses penting dalam menulis adalah pra-menulis. Kalian harus merencanakan tulisan agar memudahkan dalam penulisannya. Nanti saya akan fotokan. Berikut ini adalah contoh perencanaan atau perancangan cerpen dalam bentuk tabel. Jadi sebelum kalian membuat cerpen atau cerita pendek yang bermutu, maka harus ada dulu rancangannya. Nanti saya akan fotokan. Jadi banyak ya yang seperti cerita pendek itu yang kemarin, sedang kalian bisa saja melihat dan menyaksikan di media sosial kalian tentang cerpen yang bermutu. Kemudian yang selanjutnya yaitu F, menulis indah dengan gaya bahasa. Menulis indah dengan gaya bahasa. Nah, setiap tulisan umumnya mengandung gaya bahasa untuk memunculkan suatu kesan tersendiri. Apa yang kalian rasakan ketika membaca petikan paragraf dari cerpen Blora karya Paromodya Ananta berikut ini? Nah, saya akan fotokan juga, silahkan kalian baca ya. Di sana itu kita akan belajar menganalisis, yaitu Paromodya menggunakan gaya bahasa untuk memunculkan kesan kuat terhadap sosok yang hendak diceritakannya. Ada beberapa pilihan kata yang memang terpilih. Contohnya, Paromodya memilih tubuh yang layu, bukan tubuh yang lemas. Jadi silahkan kalian baca di sana. Jadi kelihatan tuh kata-kata bahasa yang dipilih oleh si penulis di sini. Kemudian kakinya yang buntung, bukan kaki yang terpotong. Menggaris bekas luka dalam, bukan terdapat bekas luka dalam. Ada banyak gaya bahasa yang dipilih atau digunakan seorang penulis untuk mengantarkan pikiran dan perasaannya tentang sebuah kisah. Gaya bahasa dapat digunakan baik pada karya fiksi maupun pada karya non-fiksi. Jadi kalian dapat menerapkannya pada cerpen atau sebuah artikel ya, bisa saja dengan gaya bahasa yang menurut kalian itu adalah pilihannya. Menurut H.B. Yasin, gaya bahasa adalah perihal memilih dan mempergunakan kata sesuai dengan isi yang ingin disampaikan. Jadi Tahjono 1988 menambahkan bahwa gaya bahasa juga menyangkut masalah bagaimana menyusun kalimat secara efektif, secara estetis, dan mampu memberikan gambaran yang konkret pada benak si pembaca. Secara garis besar, gaya bahasa dapat dibedakan menjadi 4 jenis ya. Jadi yang pertama itu gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa penegasan, gaya bahasa sindiran, dan gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa perbandingan adalah gaya yang menggunakan ungkapan untuk membandingkan suatu hal atau keadaan dengan hal atau keadaan lainnya.
Gaya bahasa perbandingan sangat banyak, yaitu personifikasi, metafora, hiperbola, asosiasi, metonimia, simbol, tropen, litos, eufemisme, sinekdok, part pro, toto, dan totem pro parte, alusio, perifrasis, autonomasia, alegori, dan parabel. Itu adalah perbandingan ya, kayak majas kemarin yang pernah saya jelaskan. Kemudian gaya bahasa penegasan adalah gaya yang berusaha menekankan pengertian suatu kata atau ungkapan melalui pengulangan kata beberapa kali atau pengulangan kata lain yang bermakna sama. Ada beberapa gaya bahasa perbandingan, yaitu pleonasme, paralelisme, repetisi, tautologi, simetris, klimas, antiklimas, asendoton, polisenton, enumerasio, eversi, interupsi, retoris. Nah, jadi banyak gaya bahasa penegasan di sini. Kemudian gaya bahasa sindiran adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyindir orang lain, baik berupa sindiran halus, bercanda, maupun sindiran kasar. Berikut ini gaya bahasa sindiran, yaitu ironi, sinisme, sarkasme. Gaya bahasa pertentangan adalah gaya bahasa yang diungkapkan untuk mempertentangkan suatu hal atau keadaan dengan maksud memberi penekanan. Gaya bahasa pertentangan yaitu paradoks, kontradiksi, interminis, dan lain sebagainya. Jadi ada pertanyaan, apakah gaya bahasa sama dengan majas? Majas termasuk ke dalam gaya bahasa, tetapi tidak semua gaya bahasa mengandung majas. Gaya bahasa mencangkup keseluruhan dari tulisan sang pengarang atau penulis, seperti diksi, pilihan kata, struktur kalimat, dan penggunaan majas. Lalu apakah itu majas? Majas adalah sebuah kiasan untuk melukiskan sesuatu dengan jalan membandingkan sesuatu itu dengan hal atau keadaan lain. Jadi kalian dapat menemukan majas pada gaya bahasa perbandingan seperti personifikasi, metafora, dan hiperbola maksudnya ya. Nah, jadi gaya bahasa yang digunakan dalam penulisan di sini mengandung unsur-unsur yang 4 tadi ya, karena bisa juga di dalam penulisan disebut ada gaya bahasa perbandingan kah, kemudian ada gaya bahasa penegasan kah, jadi banyak. Kemudian selanjutnya tugasnya yaitu saya minta berikan pendapatmu tentang gaya bahasa di dalam puisi ya. Jadi saya akan fotokan puisinya, yang berjudul Tidak Setiap Tunas Akan Tumbuh. Tugas kalian berikan pendapat kalian tentang gaya bahasa yang ada di dalam puisi tersebut seperti apa, dengan melihat pembahasan kita tentang gaya bahasa yang 4 jenis tadi ya. Jadi mudah saja, nanti saya juga akan fotokan tentang karya dari Eka Budianta. Kalian berikan pendapat tentang gaya bahasa apa yang ada di dalam puisi yang berjudul Tidak Setiap Tunas Akan Tumbuh. Jadi itu saja tugasnya. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan paham dan selalu semangat dalam menuntut ilmunya. Kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan kita akan nantinya bertemu lagi di
pembelajaran berikutnya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Terima kasih banyak.